Fikri ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Duh, cukup doang. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan laksanakan diseminasi ya, tugas akhir. Adapun tim penguji untuk saudari Fikri Rahmi Musyafa Abidin dari Asli selaku ketua, Dr. Heru Yono, kemudian satu Bapak Yada Dirkaresa, SHMH, dan juga dosen penguji 2 sebagai pembimbing adalah Bapak Taufik Rahman, SHMKM. Baik, sidang akan saya buka. Sidang seminar diseminasi atas nama Fikri Rahmi Musyafa Abidin dengan nomor hidup mahasiswa 211061195 dengan judul menggagas model penerapan prorogasi dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiayakan pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2025. Saya akan dibuka dan terbuka untuk sidang seminar diseminasi ini terdiri dari 3 sesi ya. Sesi pertama adalah paparan atau presentasi, sesi kedua adalah tanya jawab oleh tim penguji, dan sesi ketiga adalah penilaian. Baik, untuk efektivitas waktu silakan saudara Fikri Rahmi Musyafa Abidin untuk mempresentasikan artikelnya dengan alokasi waktu tidak lebih dari 10 menit. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Penguji Bapak Heru, yang saya hormati Penguji 1 Bapak Arianda, yang saya hormati Penguji 2 Bapak Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya Fikri Rahmi Musyafa Abidin dengan NIM 110611095 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berbentuk artikel ilmiah dengan judul menggagas model penerapan prorogasi dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sebelum masuk lebih lanjut ke dalam presentasi dan ke dalam materi, penting untuk kita menyamakan terkait dengan persepsi apa yang dimaksud dengan prorogasi. Prorogasi sendiri diatur hanya di pasal 324 hingga pasal 326 Reglement of the Reordering atau RV, yang dapat dimaknai sebagai upaya menyelesaikan perkara dalam perkara perdata dengan cara melompati pengadilan negeri dan menjadikan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Ada 3 poin utama yang menjadi latar belakang mengapa penulisan ini dilakukan. Yang pertama adalah proses peradilan perdata saat ini yang cenderung berbelit-belit, sehingga tidak terpenuhinya pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pasal tersebut mengamanatkan bahwa proses peradilan yang berjalan, khususnya pada peradilan perdata, itu harus berpedoman terhadap pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun pada faktanya pasal tersebut belum dapat dipenuhi secara keseluruhan. Nah, salah satu dampaknya adalah terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung, di mana sudah prosesnya lambat, kemudian terjadi juga pergeseran pola pemikiran dari para pencari keadilan yang tidak lagi hanya berupaya untuk mencari keadilan, tetapi berusaha untuk menang. Sehingga semua upaya hukum yang ada kemudian ditempuh, sehingga kemudian terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebetulnya sudah berupaya untuk menyelesaikan 2 masalah ini dengan cara mengeluarkan Perma nomor 2 tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Perma nomor 4 tahun 2019 yang menjadi dasar dari penerapan gugatan sederhana. Namun pada praktiknya gugatan sederhana ini tidak cukup berpengaruh secara signifikan terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Nah, grafik ini menggambarkan seberapa menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, bahwa dalam 5 tahun terakhir
penumpukan perkara di Mahkamah Agung itu cenderung mengalami tren yang naik. Bahkan di 2022 itu di puncak tertingginya hampir menyentuh angka 30.000 perkara dalam setahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Teknik pengumpulannya berupa library research atau studi kepustakaan, dan analisis datanya dilakukan secara deskriptif analitik. Sumber datanya terdiri dari 3, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Pembahasannya akan dibagi menjadi 2 subbahasan. Subbahasan pertama yakni gagasan penghidupan kembali prorogasi di Indonesia, dan subbahasan yang kedua adalah model penerapan prorogasi dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan gagasan penghidupan kembali prorogasi di Indonesia. Ada 3 poin utama yang dibahas di dalam subbahasan ini. Yang pertama adalah tidak ada aturan yang secara jelas mengatur prorogasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa prorogasi hanya diatur di pasal 324 hingga pasal 306 Reglement of the Rev Ordering atau RV. Dengan beberapa unsur utama, yakni perkaranya merupakan gugatan kontentiosa atau gugatan yang mengandung sengketa, dan syarat formilnya adalah harus terdapat persetujuan dengan akta antara penggugat dan tergugat. Namun, RV sendiri keberlakuannya menjadi perdebatan tersendiri, di mana Supomo berpendapat bahwa sejak dihilangkannya Radvan Justiti dan Hogereshov, maka sejak saat itu RV sudah tidak lagi berlaku karena sudah tidak ada lagi lembaganya. Sudikno Mortokusumo juga sejalan dengan Supomo yang berpendapat bahwa sejak munculnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka ketentuan dalam RV menjadi tidak lagi berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan SEMA Nomor 19 Tahun 1964 dan juga SEMA Nomor 3 Tahun 1965. Salah satu hal penting kenapa prorogasi perlu kembali untuk diterapkan adalah karena gugatan sederhana yang memiliki 2 tujuan utama, yakni mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dan juga berupaya untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pada kenyataannya tidak dapat memenuhi tujuannya secara menyeluruh, bahwa penumpukan perkaranya masih tetap ada, dan juga hanya dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan hanya untuk perkara tertentu saja, yakni perkara yang nilai gugatannya maksimalnya adalah 500 juta. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir, gugatan sederhana itu tren serapan perkaranya cenderung stagnan atau bahkan menurun. Berbanding terbalik dengan perkara gugatan biasa yang cenderung naik. Jadi, seharusnya kan gugatan sederhana ini berupaya untuk memecah konsentrasi penumpukan perkara, tapi pada kenyataannya justru serapannya malah tidak ada kenaikan yang signifikan. Masuk ke pembahasan kedua terkait dengan model penerapan prorogasi dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Di sini ada 6 poin terkait dengan perubahan, modifikasi, penambahan, dan juga pengurangan untuk menyesuaikan bagaimana model penerapan prorogasi yang dapat diterapkan secara ideal di masa yang akan datang. Salah satu pokok penting dari penerapan prorogasi adalah perlunya kita membuat gugatan sederhana itu menjadi efektif. Karena tanpa gugatan sederhana, nantinya ketika diterapkan prorogasi justru akan kembali menumpuk di pengadilan tinggi perkara-perkaranya. Salah satu langkahnya adalah dengan menaikkan nilai maksimal gugatan sederhana menjadi 1 miliar. Hal ini guna meningkatkan efektivitas dan juga memperluas daya jangkau dari perkara gugatan sederhana itu sendiri. Yang selanjutnya adalah guna mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, perlu untuk menghilangkan kesepakatan dengan akta sebagai syarat formil pengajuan prorogasi. Jadi nantinya penggugat dapat langsung mengajukan prorogasi ke pengadilan tinggi. Selanjutnya adalah mengintegrasikan e-court sebagai sarana pelaksana dari prorogasi. Jadi ditujukan bahwa seusaha mungkin, seminimal mungkin, para pihak itu beracara secara tatap muka ke pengadilan tinggi. Ini guna untuk menekan biaya dalam penyelesaian perkara itu sendiri. Selanjutnya, yang juga penting terkait untuk mengurangi penumpukan perkara adalah menjadikan putusan prorogasi sebagai putusan pertama dan terakhir, dengan hanya membuka upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali syaratnya juga diperketat hanya menjadi 2, yakni terdapat novum berupa alat bukti tertulis, dan juga adanya indikasi kuat terdapat kecurangan selama persidangan. Nah, selain itu, sejatinya, idealnya, prorogasi karena hukum acara yang cukup sistematik dalam artian cukup prinsipil harusnya diatur di dalam
Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Tapi hingga saat ini kan kita belum punya Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Maka dengan melihat penerapan dari gugatan sederhana itu sendiri, kami menyarankan bahwa sebaiknya Mahkamah Agung mengatur prorogasi dengan perma yang kemudian nantinya diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Penutup bahwa gugatan sederhana saat ini hanya efektif untuk perkara bernilai kecil, tetapi belum berhasil mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini mendorong penerapan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata modern di Indonesia dengan beberapa modifikasi. Prorogasi dapat diajukan langsung ke pengadilan tinggi tanpa memerlukan akta persetujuan, menggunakan e-court dan putusan yang bersifat pertama dan terakhir dengan hanya membuka upaya hukum peninjauan kembali. Selain itu, perlu peningkatan nilai maksimal objek gugatan sederhana dan pembagian kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk menghindari penumpukan perkara. Sebagai langkah awal, MA juga dapat mengeluarkan perma atau peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum prorogasi yang nantinya diintegrasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Sekian, terima kasih. Jurnal USM Law Review, Pak. Sinta 3, Pak. Untuk sesi berikutnya adalah ujian. Untuk kesempatan pertama, kita kepada Komisi 1 pada perbagiannya di Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dr. Heru Sugiono. Bisa dipindahkan slide-nya ke slide pertama. Baik, Saudara Fikri, di sini Anda hanya membahas hal-hal yang bersifat ius constituendum. Saya belum bisa melihat dengan jelas das solen dan das sein dari apa yang sedang Anda tuliskan. Bisa jelaskan secara singkat apa das sein dan das solen dari artikel kamu ini, sehingga dapat tercerahkan saya. Baik, hukum yang tertulis itu kan kita mengacu pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana di situ mengamanatkan bahwa proses peradilan yang berjalan, dalam hal ini kita berfokus kepada peradilan perdata, itu seharusnya mengacu pada asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Tapi pada kenyataannya kan justru tidak secara keseluruhan itu dapat dilakukan atau dipenuhi gitu. Nah, salah satu masalah yang lain adalah akibat dari proses yang berbelit-belit itu kemudian terjadi juga penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Sudah diupayakan untuk diselesaikan dengan menerbitkan peraturan baru berupa peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, tetapi kemudian juga tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Gitu, Pak. Baik. Di sini sebelumnya prorogasi itu diatur oleh RV. RV ini sangat erat kaitannya dengan RBG, HIR, RV. Apa bedanya dari ketiga tersebut? HIR itu kan untuk masyarakat yang ada di Jawa, RBG untuk di luar Jawa. Sementara RV itu mengatur orang-orang yang tidak diatur dalam HIR dan RBG. Dalam hal ini adalah seperti orang asing dan juga timur jauh gitu, Pak. Jadi mereka punya segmentednya masing-masing. HIR untuk orang yang ada di Jawa, RBG untuk di luar Jawa, RV itu untuk orang asing gitu, Pak. Jadi di zaman penjajahan itu untuk orang asing yang tidak diatur dalam HIR dan RBG. Baik, clear ya, kamu paham. Lalu kenapa hal yang diperuntukkan bukan untuk pribumi untuk dapat diterapkan secara umum? Nah, kalau bicara seperti itu, sebetulnya kan tidak ada segmentasi seperti itu lagi sekarang kan, karena kita berupaya untuk menyatukan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia berlaku kepada semua orang yang beracara di Indonesia gitu. Nah, itu kenapa dengan adanya permasalahan-permasalahan yang tadi, justru dengan kita pernah menerapkan ini sebelumnya, kenapa tidak dicoba untuk diterapkan lagi? Bahwa ada urgensinya juga dengan adanya penumpukan perkara dan juga perkara yang berbelit-belit gitu. Lagi pula kalaupun memang ingin dibandingkan seperti itu,
Saya kira ada beberapa hal lain yang juga sebetulnya tidak diatur secara jelas di dalam HR dan RBG dan hanya diatur di dalam RV, tetapi kita pakai sekarang karena sudah menjadi kebiasaan dalam hukum acara perdata itu sendiri. Baik, jawabannya sangat bagus ya. Saya rasa cukup dari saya karena jawabannya sangat memuaskan. Saya kembalikan ke ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Rianda selaku penguji 1. Baik, Saudara Fikri ya, melanjutkan tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Rianda. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi terkait dengan tulisan saudara ya. Nah, di mana dalam hal ini sebagai salah satu model ya, untuk penerapan prorogasi dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, yang dalam hal ini dengan memperhatikan dengan perkara-perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung sendiri sudah mengeluarkan kebijakan untuk gugatan sederhana. Iya, Pak. Di mana dalam hal ini penyelesaian gugatan sederhana itu diperuntukkan untuk perkara perbuatan melawan hukum atau prestasi yang nilainya di bawah 500 juta. Iya. Bisa dijelaskan Mahkamah Agung kenapa nilai 500 juta itu dijadikan sebagai parameter gugatan sederhana? Sebetulnya itu kan merupakan improvement dari peraturan sebelumnya yang diatur di tahun 2015, di mana awalnya hanya 200 juta, namun kemudian dinaikkan menjadi 500 juta. Salah satu parameternya adalah karena serapan perkaranya itu cenderung kecil, Pak. Di antara memang ada beberapa faktor-faktor lain yang juga menyebabkan serapan perkaranya itu kecil. Tapi maksimal objek gugatannya itu kemudian juga menjadi salah satu faktor utama mengapa serapannya itu kecil, kemudian dijadikan improvement. Dan juga mungkin karena ada perkembangan ekonomi yang mengharuskan supaya ada improvement di maksimal objek gugatan perkara tersebut. Gitu. Oke. Nah, kemudian di dalam usulan yang saudara tulis ya, itu nilainya Anda coba usulkan di angka 1 miliar. Iya. Apa pertimbangan saudara angka 1 miliar itu bisa dijadikan sebagai parameter untuk suatu gugatan sederhana? Baik, sebetulnya karena judulnya adalah gugatan sederhana dan tujuan kita adalah merangkul atau mengupayakan supaya serapan perkaranya itu kan banyak. Jadi kalau kita terlalu menaikkan nilainya, maka tidak relevan lagi disebut sebagai gugatan sederhana. Tetapi kalau kita melihat improvement yang sebelumnya terjadi, itu hanya dalam waktu 4 tahun, dia improve dari 200 juta hingga 500 juta. Itu kan artinya lebih dari 100%. Nah, dengan perkembangan ekonomi yang ada sekarang, dan juga kami berupaya untuk mengakomodir syarat-syarat lain yang tidak bisa dilakukan dengan gugatan sederhana, itu dapat dilakukan dengan prorogasi. Jadi, upayanya adalah, tujuannya adalah supaya dapat merangkul lebih banyak dan dapat menyerap lebih banyak perkara dengan harapan bahwa 1 miliar itu cukup dalam artian tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil guna memaksimalkan penyerapan perkara tersebut. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penerapan prorogasi. Anda mengusulkan untuk proses penanganan perkara itu hanya diselesaikan di satu tingkat pengadilan saja, dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan tinggi. Iya. Jadi tidak lagi melalui pengadilan negeri. Iya, betul, Pak. Kenapa itu? Karena memang konsep yang dibawa prorogasi kan maknanya seperti itu di pasal 324 hingga pasal 326 RV. Lalu kenapa cukup di pengadilan tinggi saja sesuai dengan konsep yang ingin kita bawa dan kita wujudkan adalah peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun bukan berarti kita mengesampingkan nilai keadilan atau nilai kemanfaatan sebagainya. Untuk itu kita masih membuka upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dengan syarat yang juga diperketat itu tadi. Ya. Gitu. Jadi kalau selama ini kan proses untuk penyelesaian perkara kan
di tingkat pengadilan negeri, Iya, ya. Nah, apakah dengan gagasan model penerapan prorogasi yang diselesaikan melalui pengadilan tinggi itu pada akhirnya akan mengalihkan fungsi dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama? Sebetulnya begini, dalam konsep ini kami juga membahas terkait dengan pembagian kewenangan. Jadi kami berupaya supaya salah satu dari dua pengadilan itu, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri itu tidak timpang atau satunya itu nggak menumpuk gitu. Jadi kami berupaya untuk memfokuskan bahwa pengadilan negeri nantinya berfokus kepada perkara-perkara pemohonan dan juga perkara gugatan sederhana. Sementara pengadilan tinggi berfokus kepada prorogasi. Dan juga prorogasi bersifat sebagai pilihan. Dalam artian kalau memang mereka tetap mau dengan peradilan 4 tingkat yang mulai dari pengadilan negeri, itu bukan masalah. Jadi prorogasi sebagai pilihan dan juga bukan sebagai keharusan, gitu, Pak. Jadi sebagai bentuk pilihan. Baik, dari saya cukup. Untuk selanjutnya memuji dua sekaligus dosen pembimbing Bapak Taufikur Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua Presiden. Yang pertama, saya melihat di hasil penelitian Anda ada dalam politik. Salah satunya itu dengan diri pertama dan terakhir. Itu memang dalam hasil kajian ini tidak ada upaya kasasi yang dilakukan oleh hakim. Apalagi Tidak adanya upaya kasasi sebetulnya dapat kita lihat bahwa supaya kasasi itu kan menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Agung. Ketika kita melakukan itu, takutnya implikasinya adalah peraturan menjadi inkonstitusional. Tapi sebelumnya itu di undang-undang yang mengatur terkait dengan sengketa antara pemilihan pemilu, terutama pemilihan kepala daerah, di situ diatur atau pernah diatur bahwa Mahkamah Agung itu mendelegasikan kewenangannya terkait dengan kasasi kepada pengadilan tinggi. Nah, hal yang sama juga dapat diterapkan bahwa kewenangan memeriksanya itu dari Mahkamah Agung itu dapat didelegasikan kepada pengadilan tinggi. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa nantinya akan inkonstitusional karena toh skema yang sama pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya. Gitu, Pak. berarti saya lihat di artikel atau ada dua poin ya, ius antiquum, hukum yang berlaku dahulu tapi pada saat ini tidak diberlakukan dan Anda akan menggagas kembali terkait dengan penerapan. Berarti yang pertama RP, yang kedua undang-undang pemerintahan daerah yang ternyata pernah diterapkan seperti itu ya. Iya, Pak. Terkait dengan kewenangan pengadilan tinggi dalam hal melakukan penyelesaian sengketa seperti itu. Oke. Nah, konsep permohonan yang dilakukan dalam penelitian ini kan kalau di wilayah ini kan provinsi, skup dari penelitian ada ini Pak dengan kewenangan. Nah, ini kan ada banyak kabupaten kota. Jadi kalau misalnya mereka melaksanakan persidangan seluruhnya tingkat provinsi, apa tidak memberatkan? Misalnya yang satu di kota A, yang satu di kabupaten B, apakah tidak memberatkan atau seperti apa konsepnya? Untuk itulah pentingnya kita menggunakan e-court yang juga sudah berjalan sebagai sarana dalam pelaksanaan dari prorogasi itu sendiri. Di mana ketika kita menggunakan e-court kan sebetulnya pengadilan tatap mukanya itu kan hanya untuk pembuktian. Jadi jawab-jawabnya dapat dilakukan menggunakan e-court. Nah, hal yang sama juga dapat diterapkan di prorogasi. Jadi kita berupaya untuk seminimal mungkin para pihak itu harus hadir ke pengadilan tinggi. Bahkan dalam konsep yang lebih jauh, kita dapat menyelenggarakan pengadilan itu secara telekonferensi. Jadi para pihak itu cukup bersidang ke pengadilan negeri setempat dengan tersambung ke pengadilan tinggi yang mengadili secara prorogasi tersebut. Berarti para pihak dimungkinkan melakukan persidangannya di pengadilan negeri setempat dengan menerapkan sistem e-court. Ya, Pak. Cukup dari saya kembalikan ke Pak. Ya. Baik, Tri, ada tambahan lagi? Cukup ya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah cukup, Saudara Putri.
Untuk selanjutnya masuk sesi penilaian, silahkan saudara menunggu di luar ruang. Tim penguji sudah bermusyawarah ya, dengan mempertimbangkan tulisan Fikri yang sudah publish di jurnal Sinta 3, kemudian paparan yang sudah dibawakan, dan jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji, maka diputuskan saudara Fikri Raffi Mustafa Abidin dinyatakan lulus dengan nilai 90,7 atau A. Selamat untuk saudara Fikri dan juga pembimbingnya Pak Taufik yang sudah terbit artikelnya di jurnal Sinta 3. Ada yang bisa sampaikan? Cukup, selamat. Fikri, ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Duh, cukup doang. Saya mau menyampaikan. Gimana sih? Saya mau menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman yang sudah membimbing saya dari awal menemukan ide, lalu kemudian merancang terutama dari latar belakang dan juga pembahasan sampai bisa diterbitkan ke jurnal. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Bapak Heru selaku ketua penguji, Bapak Rianda selaku penguji 1. Oke. Terima kasih, Pak. Baik ya. Baik, dengan selesainya sidang atas nama Fikri Raffi Mustafa Abidin, sidang diseminasi saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.